Perkenalkan, nama saya Dewi Gita Brutarigan, NIM 202406046. Di sini saya membuat permodelan 3D Los Adat Karo. Namun sebelum masuk ke modelnya, ada baiknya untuk mengetahui apa itu Los Karo. Los merupakan bangunan yang digunakan masyarakat Karo untuk melaksanakan suatu acara rapat yang berhubungan dengan kepentingan umum di kampung tersebut. Ini merupakan desain yang saya buat. Permodelan 3D untuk project saya ini menggunakan metode image based modeling karena sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia dengan menggunakan software Blender versi 2.93.5 yang kemudian saya sempurnakan dengan teknik shading. Langsung saja kita masuk ke tahapan pertama. Jadi tahapan pertama yang saya buat adalah dengan membuat model. Jadi model pertama yang saya buat itu rumput. Rumput ini saya buat menggunakan plan. Dua plan yang saya gabungkan menjadi satu. Kemudian setelah rumput saya membuat pagar. Di sini di pagar saya menggunakan cup. Kemudian saya menggunakan bezel untuk memperapi pinggiran-pinggirannya sehingga terlihat nyata seperti ini. Kemudian tahapan selanjutnya di sini saya membuat tangga dan panggung. Tangga di sini saya membuatnya dengan silinder, kemudian saya extrude. Kemudian panggung ini saya buat menggunakan cup, lalu saya extrude menjadi seperti meja atau panggung gitu. Kemudian setelah itu saya membuat penyangga-penyangga ini. Jadi untuk objek ini saya membuatnya itu menggunakan silinder. Kemudian saya menggunakan bezel supaya seperti objek nyata. Kemudian saya membuat pagar ini juga menggunakan silinder sama seperti tangga. Kemudian langsung saja masuk ke bangunannya. Di sini saya membuat ada 2 kursi. Jadi kursi ini saya buat menggunakan cup, lalu saya extrude dan saya insert face. Kemudian saya menduplikatnya menjadi 2 dan saya mengubah rotasinya supaya kelihatan seperti di rumah-rumah pada umumnya, tidak terlalu rapi. Kemudian di sini saya membuat jendela. Jendela di sini saya menggunakan cup dan di sini juga saya menggunakan cup juga untuk tiangnya. Kemudian untuk pintu saya menggunakan cup dan juga di sini ada detail pintu yang menjorok ke dalam. Caranya dengan menggunakan extrude. Kemudian setelah itu di sini saya membuat lampu. Kemudian juga lampunya saya buat menggunakan silinder, lalu saya bevel. Kemudian saya duplikat menjadi 2. Dan untuk atapnya di sini saya membuat model atapnya yaitu seperti los-los yang ada di Kampung Karo. Kemudian mari kita masuk ke dalam bagian losnya. Karena di sini saya coba susah untuk masuk ke dalam, jadi saya membuat kameranya dalam. Kemudian di sini membuat aktif kamera. Kemudian saya mengaktifkan navigasi, walk navigation. Jadi kameranya bisa jalan seperti ini. Oke, ini dia tampilan kalau kita mau masuk ke rumahnya. Mari kita masuk. Nah, di sini itu terdapat satu karpet.
Di sini saya membuatnya menggunakan cup, lalu saya sempurnakan dengan tekstur yang sudah saya punya sehingga bisa terbentuk pola seperti ini. Kemudian di sini saya menambahkan TV dan meja, kemudian TV dan meja. Di sini TV-nya saya menggunakan cup, lalu mejanya juga menggunakan cup, lalu saya ekstrud sehingga berbentuk seperti objek yang nyata. Kemudian di sini saya membuat ada foto adat Karo pengantin ini ya. Kemudian saya membuat bingkainya ini menggunakan cup, lalu saya bentuk menjadi 4 sisi seperti ini. Kemudian untuk keluaran putihnya ini saya menambahkan cup lagi, kemudian saya atur detailnya sehingga seperti ini. Kemudian saya membuat satu foto lagi, yaitu foto anak muda menggunakan baju adat Karo, menggunakan frame yang sama, menggunakan sama foto sebelumnya. Kemudian kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Di sini saya sengaja buat ruang kosong. Ini harusnya tempat seperti gudang gitu. Kemudian jendela di sini. Lanjut ke ruangan selanjutnya, ini juga kosong. Kemudian di sini saya menambahkan lampu yang sama seperti yang di depan. Kemudian di sini adalah kamar utamanya, yaitu saya menggunakan karpet yang sama, kemudian lampu di sini. Kemudian untuk tempat tidurnya ini saya membuat selimut, bantal. Di sini saya membuatnya menggunakan plain, kemudian saya kombinasi menggunakan cup, lalu saya extrude dan survey. Kemudian di sini ada jendela. Kemudian ini ada yang kelupaan, saya membuat tempat duduk yang biasanya dipakai oleh bapak-bapak untuk duduk-duduk atau sekedar berbincang, dan juga dipakai anak-anak untuk bermain di sore hari. Ini saya membuatnya menggunakan cup, kemudian saya extrude ke atas, kemudian untuk dudukannya ini saya menggunakan plan. Nah, itu tadi merupakan proses modeling di pemodelan ini. Kemudian kita masuk ke tahapan materializing. Di sini saya membuat material kayu ini, pagar ini menggunakan wood. Kemudian material ininya saya buat material biasa warna putih. Kemudian yang ini materialnya saya buat material kayu. Material itu letaknya di sini, material kayu. Lalu untuk material ini rumah, jendela, itu saya membuatnya dengan material papan, dan ini penyangganya saya buat berwarna coklat, terus dia agak glossy aja saya bikin. Kemudian untuk atapnya ini saya buat materialnya dari material 2 ini, yaitu pola Karo. Nah, itu dia tahapan materializingnya. Kemudian lanjut ke tahapan shading. Di sini yang menggunakan shading yaitu atap ini. Nah, atap ini menggunakan tekstur koordinat, kemudian dikaitkan dengan mapping, kemudian saya buat atap di sini. Kemudian ini untuk material normalnya, kemudian untuk menyatukannya ke foto utamanya saya membuat lagi normal map, kemudian saya sambungkan. Kemudian untuk shading selanjutnya yang saya buat di sini yaitu shading ini saya buat warnanya itu plain vivid. Ini itu shadingnya sederhana aja, cuma saya pakai satu material yaitu ini yang sudah saya lampirkan nanti di laporan saya. Kemudian untuk tempat duduk ini itu saya buat tekstur koordinat mapping, kemudian saya kaitkan ke lantai seamless namanya, kemudian saya sambungkan lagi ke diffuse BSDF, kemudian material outputnya juga. Oke, itu dia untuk tahapan shading. Kemudian masuk ke tahapan lighting. Jadi di tahapan lighting ini saya membuat ada 8 lighting, yaitu lightingnya itu bentuk
atasnya yaitu lighting spotlight. Kenapa saya pakai spot? Yaitu supaya bagian-bagian yang ingin saya tampilkan atau saya tonjolkan itu lebih bercahaya daripada yang lain. Kemudian di atasnya saya buat area, jadi dari atas itu juga ada penerangan. Kemudian masing-masing saya kuatkan powernya menjadi sekian, segini. Itu dia untuk tahapan lighting. Kemudian di sini saya membuat animasi. Animasinya itu berupa animasi kamera. Sudah saya buat, yaitu seperti berikut. Itu dia animasi kamera yang saya buat. Jadi total durasinya itu 15 detik. Kemudian masuk ke elemen multimedia lainnya yang saya buat di sini adalah musik, yaitu di sini saya menggunakan musik dari instrumen tradisional Karo yaitu bernama kecapi. Berikut adalah tampilan animasi ketika sudah menggunakan multimedia lainnya seperti musik tadi. Itu dia tadi elemen musik yang sudah saya gabungkan. Kemudian hasil jadinya akan saya tampilkan sebagai berikut. Itu saja penjelasan proyek permodelan Los Adat Karo dari saya. Sekian dan terima kasih.